Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, di dalam seluruh kegiatan orang-orang percaya secara bersama-sama, maka di dalamnya yang Tuhan inginkan adalah orang percaya bersekutu satu sama lain. Saudara, bersekutu itu adalah mengaplikasikan kasih yang Tuhan berikan untuk kita boleh saling mengasihi sebagai saudara seiman, yang disebut dengan Philadelphia. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu mengingat betapa penting kita menjaga persekutuan sebagai orang-orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya kita sangat terbiasa dengan terminologi persekutuan. Sebenarnya kata persekutuan atau bersekutu itu merupakan kata yang serius di dalam Alkitab. Saudara, Alkitab menuliskan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Saudara, kata bersatu itu sebetulnya secara letterleks atau harafiah itu adalah kata bersekutu. Sehingga kalimatnya, bagaimanakah terang dapat bersekutu dengan gelap. Saudara, kita tahu secara lahiriah terang dan gelap tidak pernah bisa bersekutu. Kalau terang, ya terang. Kalau gelap, ya gelap. Saudara, kita mengerti bukan apa artinya bersekutu atau sekutu. Saudara, pada umumnya sekutu itu punya pengertian adalah orang-orang yang mempunyai kesamaan falsafah, memiliki kesamaan gerak dan kesamaan tujuan, maka dia disebut sekutu. Meskipun kata sekutu di dalam Alkitab lebih daripada itu. Saudara, persekutuan orang percaya itu karena kita dipersekutukan oleh Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus yang sama. Kita memiliki Tuhan yang sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah persekutuan orang percaya yang di dalam Bapa dan Yesus Kristus. Yang oleh pekerjaan Roh Kudus, kita boleh bersekutu satu sama lain. Oleh karena itu saudara, ketika kita bicara persekutuan, maka ini sangat terkait erat dengan Allah Tritunggal. Oleh karena itu saudara, mari kita menghargai persekutuan di antara kita. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya memiliki hal yang sangat penting untuk dihidupi, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Karena melaluinya kita mengalami kepenuhan sukacita kita. Kita mengalami damai sejahtera Kristus. Dan kita boleh menyenangkan Tuhan. Namun saudara, pertanyaannya adalah apakah ada kenyataan dari orang-orang percaya yang memiliki persekutuan dengan Tuhan itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Namun jikalau kita hidup dalam kegelapan, kita sedang menipu diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, Rasul Yohanes di awal kalimat ayat yang kelima mengatakan kalimat yang sangat-sangat serius dan tegas. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, mengapa kalimat ini dikatakan sedemikian serius bahwa dia mendengar langsung dari Dia? Saudara, di dalam dunia ini ada banyak penipuan. Sehingga saudara-saudara ada banyak orang dengan atas nama Tuhan melakukan kejahatan yang dianggap sebagai sebuah peristiwa kepahlawanan. Saudara, dengan tegas firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Atau dapat saya katakan, di dalam Dia tidak ada kejahatan. Bahkan sedikit pun tidak ada. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita bersekutu dengan Allah, atau kita mengaku kita memiliki persekutuan dengan Tuhan sebagai orang percaya, namun kita hidup di dalam kegelapan, saudara, Alkitab berkata kita sedang berdusta, atau kita sedang menipu diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena saudara, tidak mungkin terang dan gelap itu bersekutu. Tidak mungkin terang dan gelap itu bersatu. Saudara, di dalam tataran lahiriah, tidak pernah ada terang dan gelap bersatu. Jikalau terang itu datang, maka kegelapan tidak mungkin menguasainya. Saudara, jikalau kita bersekutu dengan Tuhan, Dia adalah terang itu. Saudara, apakah mungkin kita masih hidup di dalam kegelapan? Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita mengakui kita memiliki persekutuan dengan Tuhan yang intim, mari kita selidiki diri kita. Apakah betul saya hidup di dalam terang? Saudara, jikalau kita mengakui kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, namun kita hidup dalam kegelapan, kita harus berhati-hati. Kita sedang menipu diri kita. Dan saudara, jikalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Tetapi saudara, jikalau kita hidup di dalam terang, maka kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Dan saudara, persekutuan kita bersama-sama itu, saudara, kita mengalami persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Saudara, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Sedikit pun tidak ada. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, di dalam hidup kita yang bersekutu dengan Dia, kita selalu menyadari bahwa kita haruslah hidup di dalam terang. Yang kedua, berjalan dalam terang itu bukan berarti bahwa orang percaya tidak bisa jatuh dalam dosa. Namun orang percaya yang hidup dalam terang itu bersegera mengakui dosanya dan bertobat. Dan darah Kristus menyucikan dia dari dosa-dosanya. Saudara, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, jikalau kita mengatakan bahwa saya tidak berdosa, maka saya menipu diri saya sendiri. Dan jikalau saya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, namun saya hidup dalam kegelapan, saya juga sedang berdusta. Saudara, dua hal ini, saudara-saudara, yang sangat penting untuk diperhatikan. Saudara, kita tidak dalam kapasitas saya orang yang betul-betul tidak mungkin jatuh dalam dosa. Saudara, kita adalah orang yang rentan jatuh dalam dosa.
Saudara, jikalau kita tidak mengakuinya, kita sedang menipu diri kita sendiri dan tidak ada kebenaran dalam diri kita. Saudara, orang yang hidup dalam terang, dia mungkin bisa jatuh dalam dosa. Namun orang yang hidup dalam terang, dia tidak suka di dalam kegelapan. Saudara, dengan bersegera dia mengakuinya, dia bertobat, dan darah Yesus menyucikannya. Saudara, orang-orang yang tidak hidup dalam terang, maka ketika dia jatuh dalam dosa, saudara, dia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saudara, itulah manusia yang binasa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita tahu ada dosa dalam hidup kita, saudara, Alkitab mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, mari saudara, kita datang kepada Kristus, karena hanya Dia yang sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Bukan saja mengampuni, Alkitab berkata menyucikan saudara dan saya dari segala kejahatan kita. Saudara, siapakah orang, siapakah manusia yang mempunyai hak prerogatif yang seperti itu? Saudara, Alkitab berkata hanya Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang dapat mengampuni dosa saudara dan saya. Satu-satunya yang dapat menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari saudara, kita membuka hati. Kita datang kepada Dia dengan rendah hati. Memohon kepada Dia. Mengampuni dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh darah-Nya yang mahal dan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memetrakan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami menyadari, kami yang hidup dalam persekutu dengan Tuhan, kami tidak mungkin hidup dalam kegelapan. Namun Tuhan, kami bersyukur. Kami yang hidup dalam terang Tuhan, kami masih rentan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan cukup baik kami jikalau kami bertobat mengakui dosa kami. Darah Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan kami, dan Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.